Please subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat hidup sejatinya adalah bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membahagiakan Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Untuk diketahui, Nabi SAW adalah sosok paling agung dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Sebagai umatnya, tentu kita wajib mengikuti dan menghidupkan ajaran dan sunnah beliau. Salah satunya dengan memperbanyak salam dan sholawat. Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kata Ustadz Miftah, yang juga pakar ilmu linguistik Arab dan tafsir Al-Quran, orang yang diberi maqam kedudukan tinggi adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, di dunia saja kalau kita dekat dengan guru, dengan orang soleh, bahagianya luar biasa. Apalagi bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, kata dai asal Kalimantan Selatan ini. Ustadz Miftah bercerita tentang dahsyatnya keutamaan sholawat. Kisah ini pernah diceritakan oleh Syekh Hasan di Mesir. Di sebuah kampung ada seorang nenek yang sedang sakit keras dan tidak mau berobat. Anak cucunya bingung karena tidak mau diobati dan tidak mau sembuh dari sakitnya. Saat itu ada syekh yang datang ke kampungnya dan berdakwah. Lalu sang cucu datang kepada syekh dan meminta doa. Ditanya apa penyakitnya, ternyata tidak punya sakit apa-apa. Lalu si nenek berkata, "Saya sakit karena 3 hari ini saya belum bermimpi Rasulullah SAW." Kata nenek itu, sejak dia balik, dirinya selalu bermimpi Nabi. Namun 3 malam terakhir dirinya tidak bermimpi baginda Nabi, sehingga membuatnya sedih dan jatuh sakit. Lalu bagaimana dengan kita yang barangkali belum pernah bermimpi Nabi? Bayangkan, apabila kita didatangi Rasulullah SAW dalam mimpi, bahagianya tidak bisa dilukiskan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam tidur, maka ia seakan-akan melihatku ketika terjaga, karena setan tidak bisa menyerupaiku." Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau di dunia saja tidak pernah bermimpi Nabi, bagaimana kelak nanti di yaumul qiyamah kita mencari Rasulullah SAW? Lalu ketika ditanya apa amalan sang nenek sehingga selalu bermimpi Rasulullah SAW, ternyata tidak ada amalan khusus yang dilakukan, melainkan dirinya selalu berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku akan berdiri di batas mimbar yang dilalui umatku di atas neraka." Kenapa engkau berada di mimbar di atas neraka? Apakah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mulia? Tidak, karena akulah yang akan memberi syafaat. Inilah sosok Nabi yang selalu mengingat dan memperhatikan umatnya. Apakah kita mengingat beliau? Adakah kita berselawat kepada beliau? Pada zaman penuh fitnah ini, manusia sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka satu-satunya cara yaitu dengan memperbanyak sholawat untuk mendapat bimbingan. Jalaluddin Asyayuti membaca sholawat 30.000 kali. Dari Ubay bin Ka'ab, dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku hendak memperbanyak sholawat kepadamu. Berapa banyakkah aku harus bersolawat kepadamu?" Rasulullah SAW menjawab, "Berapa saja sekehendakmu." Aku katakan, "1/4." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Terserah engkau, dan jika engkau menambahnya, maka itu adalah sebuah kebaikan bagimu." Aku katakan, "1/2." Rasulullah SAW menjawab, "Terserah engkau, dan jika engkau menambahnya, maka itu adalah sebuah kebaikan bagimu." Aku katakan, 2/3. Rasulullah SAW menjawab, "Terserah engkau, dan jika engkau menambahnya, maka itu adalah sebuah kebaikan bagimu." Aku katakan, "Aku akan menjadikan sholawat kepadamu seluruhnya." Rasulullah SAW bersabda, "Jika demikian,
maka semua keinginanmu akan terpenuhi dan dosamu akan diampuni. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka hari ini tidak ada amalan selain membaca sholawat. Perbanyak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua disehatkan badannya, dimudahkan segala urusan dan hajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Already subscribed.